Lanjut lagi nih. Ini untuk soal 11 ya, 11 sampai 20. Untuk pembahasan kali ini, untuk lanjutan persiapan ujian UTBK-nya ya, masuk universitasnya. Oke. Untuk soal 11, penurunan titik beku larutan 0,1 mol gula. Oke, dalam 1 kilogram air itu diketahui. Oke, penurunan titik beku itu simbolnya apa? Oke, good. Delta TF, ya kan, freeze ya. Delta TF nilainya yaitu ini nggak diketahui nilainya, cuma T aja simbolnya. T derajat Celcius. Dan ini diketahui mol gulanya itu sama dengan 0,1 mol. Dan masa dari pelarutnya itu 1 kilogram. Oke. Jika 0,1 mol, oke, di sini ketahui lagi mol dari natrium sulfat. Natrium sulfat itu kan rumus kimianya adalah Na2SO4. Oke. Ini 0,1 mol dan dilarutkan dalam jumlah air yang sama. Oke, jadi di sini massa dari pelarutnya yaitu massa air adalah 1 kg. Yang ditanya adalah berapa delta TF untuk si natrium sulfatnya. Oke. Ini kalau teman-teman jeli ya perhatiin ya. Lihat aja, rumusnya kan gini ya untuk nilai delta TF ya. Nilai delta TF itu kan sama dengan KF dikali M, ya kan? Kalau dia larutan elektrolit berarti tinggal kali I aja. Oke, di sini gula itu adalah non. Oke, sedangkan kalau natrium sulfat itu adalah elektrolit. Oke, bedanya nanti dikali dengan I. Oke, kita cari I-nya. Ingat lagi, rumus I-nya itu sama dengan apa rumusnya? 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Oke, kita cari dulu nih nilai N-nya. Nilai N-nya itu apa? Itu adalah jumlah dari ionnya. Berarti kita harus ionin dulu. Berarti gini, Na2SO4 ini kita ionin ya. Ini kan ada 2 depan nih indeksnya. 2-nya dikali ke depan, berarti 2Na+. Karena kan natrium itu adalah golongan 1. Ini ditambah dengan SO4 2-. Berarti yang namanya N itu adalah jumlah dari nih ya, koefisiennya ini 1. Berarti N-nya sama dengan 3. Oke, ini 1 ditambah 3 dikurang 1 kali. Oke, gini. Kalau di soal itu nggak diketahui dia nilai alfanya. Nilai alfa itu kan derajat disosiasi ya. Seberapa banyak dia yang mengion. Kalau nggak diketahui seperti itu berarti dia dianggap terionisasi sempurna. Oke, berarti itu nilai alfanya adalah 1. Atau nih teman-teman nggak usah langsung cari berapa nilai I-nya. Karena gini aja ya. Kalau nggak diketahui nilai alfanya, nggak diketahui nilai derajat disosiasinya, dan dia merupakan larutan elektrolit, itu jumlah I-nya sama dengan jumlah N-nya. Oke, berarti 3. Kayak gitu. Ini nilai delta TF-nya siapa namanya yang ini itu kan tadi yang gula ya, itu adalah T derajat Celcius kayak gitu. Berarti apa hubungannya? Kita cari untuk cari KF-nya, karena KF di sini diketahui nilai KF-nya kayak gitu. Nggak diketahui berapa nilai KF dari pelarut airnya kayak gitu. Caranya berarti kita cari dari data si delta TF gula. Oke, ini berarti kita nggak kasih I ya, karena kan gula itu adalah non elektrolit. Ini nilainya delta TF-nya adalah T. Ini sama dengan KF yang harus kita cari. Oke, molalnya berapa? Ini kan mol yang tadi nih. Berarti molal itu sama dengan mol per pelarutnya. Ya kan? Berarti di sini molnya adalah 0,1 mol dibagi dengan pelarutnya mana? Oke, 1 kilogram ya. Berarti 1. Berarti ini sama dengan 0,1 KF. Oke kan? 0,1 KF. Berarti di sini kok ada KF lagi sih? 0,1 nilai molalnya. Oke. Berarti di sini sama dengan 0,1. Berarti KF-nya itu sama dengan 0,1 T. Oke, kita udah dapat nilai KF-nya, berarti ini kita bisa gunakan untuk cari delta TF si natrium sulfatnya.
Berarti rumusnya yaitu delta TF KF dikali M dikali I, karena dia merupakan larutan elektrolit, ya kan? Jadi KF-nya di sini sama dengan 0,1 T dikali, oke, kita cari kemolarannya. Kemolarannya berapa nih? 0,1 mol lagi ya. Sama nih kemolarannya, berarti 0,1. Berarti kali 0,1, ya kan, kemolarannya. Terus dikali dengan I-nya berapa? I-nya sama dengan 3. Berarti ini sama dengan 0,1 dikali 0,1 dikali 3, berarti 0,03 T. Oke, ini nilai delta TF-nya. Tapi di sini maka penurunan titik bekunya nggak ada ya, 0,03 ya. Berarti jawabnya mana? Oke, ini tadi kayaknya ada yang salah deh soalnya. Oke, tapi caranya seperti ini ya. Oke, ini kalau misalnya nggak ada 0,0-nya, ini kemungkinan adalah 0, bukan 0, tapi 1. Ini 1, kayak gitu, ya kan? Kenapa? Karena kalau misalnya ada 0-nya, berarti jawabnya 0,03 dong, ya kan? Tapi ini nggak ada. Kalau nggak ada, berarti ini aja, lihat aja angka 3-nya. Berarti yang paling dekat itu jawabnya berarti adalah yang B. Oke ya, jadi seharusnya adalah 0,03 T kalau sesuai soalnya. Tapi kalau soalnya 1 mol berarti jawabnya adalah 3 T. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-12. Sebesar 100 ml asam format, oke, 0,01 molar dicampur dengan 100 ml natrium format 0,005 molar. Campuran tersebut ditambahkan air sehingga volumenya 500 ml. Oke, jika air diketahui maka pH-nya apa? Oke, ini teman-teman perlu hati-hati ya. Untuk menghitung pH itu dia tipenya banyak, maksudnya jenis soalnya banyak. Bisa aja kita cari pH itu berdasarkan pH dari suatu lautan atau pH campuran, atau yang namanya ada hidrolisis, ada buffer. Oke, jadi sebelum kita menentukan rumusnya apa untuk menghitung pH, kita harus cek dulu yang diketahui di soal itu apa. Apa yang tersedia? Apakah asam, apakah basa, atau garam? Kayak gitu ya. Ini HCOOH. Oke, hati-hati ya. Kalau H gini, kan kalau ada OH kan umumnya dia adalah basa ya kan? Tapi nggak semuanya. Ini asam format, ini adalah asam lemah. Oke, terus ini ada bagian gini, ada bagian dari asamnya di sini. Ini dia. Oke, berarti karena ada bagian di sini, berarti ini adalah garam. Oke, ini adalah garam. Ingat, garam itu terbentuk jika asam direaksikan dengan basah, ya kan? Ini berasal dari asamnya, ini basahnya. Oke, teman-teman lihat soalnya. Kalau di soal ada asam dan asamnya itu adalah asam lemah dan terdapat garamnya, ini udah jelas bahwa larutan ini adalah larutan buffer. Jadi kita nggak bisa reaksikan. Kayak gitu, ini buffer. Buffer apa? Yaitu buffer asam. Karena ini adalah asam lemah. Berarti karena dia buffer asam, berarti yang kita cari itu adalah konsentrasi H plusnya. Ya kan? Berarti konsentrasi H plusnya, rumusnya gini, Ka dikali, oke, ini rumusnya dia ada 2 ya. Menurut ada versi berbeda-beda gitu. Jadi ada yang pakai gini, jadi mol asam dibagi dengan mol garam. Jadi ini mol. Terus ada lagi rumus satu lagi, nih. Jadi konsentrasi H plus itu sama dengan Ka dikali. Ini buatnya di sini konsentrasi. Konsentrasi asam dibagi dengan konsentrasi garam. Kayak gitu. Oke, kita cek dulu nih yang di soal. Yang di soal kan diketahui ini 100 mili, volumenya 0,01 kemolarannya. Terus ini 100 mili volumenya. Terus kemolarannya 0,05 molar, ya kan? Berarti karena ada volume, ada kemolaran, berarti kita bisa cari yaitu molnya. Oke? Berarti cari molnya gimana? Nih, mol itu kan sama dengan volume dikali kemolaran. Berarti ini 100 mili dikali dengan 0,01. Berarti kan coret 2 nih. Nah, berarti ini 1 milimol. Oke, terus selanjutnya untuk yang sini, oke, yang garamnya ya.
berarti 0,005 dikali 100. Oke, coret 02, berarti ini sama dengan 0,5 milimol. Oke, kalau kita langsung masuknya ke sini nggak masalah, kita langsung masukin aja. Jadi ini Ka dikali mol asam, oh iya, wait, ini tadi asam ya, ini garam. Oke, ini 1 milimol, ini 0,5 milimol. Oke, coret-coret milimolnya. 1 dibagi 0,5 itu kan 2 ya. Nah, ini 2. Nilai K, oh iya, nilai K-nya kita belum ganti ya. Nilai K-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 4. 1,8 dikali 2 berarti 3,6 dikali 10 min 4. Oke. Ini nilai pH konsentrasi H+-nya. Berarti kita bisa cari pH dong, yaitu min log konsentrasi H+. Berarti sama dengan min log, oke. Konsentrasi H+-nya tinggal masukin aja nih, 3,6 dikali 10 pangkat min 4. Oke, min dikali dengan min, yaitu positif. Nah, maju ke depan ya. 4 min log dikali 3,6 berarti min log 3,6. Oke, berarti pH-nya nanti yang ini, yang D. Oke, sekarang kita cek dengan rumus yang ini. Sama nggak? Sebenarnya sama ya. Nih, 1,8 dikali 10 pangkat min 4 dikali. Ini kan mau masing-masing. Ini katanya ditambahkan air sehingga volumenya 500 mili. Jadi nanti volume totalnya mereka itu jadi 500. Oke, konsentrasi ini itu kan mol per volume ya. Ya kan? Kita buat nih. Ini molnya yaitu 1 milimol per 500. Dibagi, ini punyanya si asam ya. Nih, ini asam. Ini 0,5 milimol per 500. Karena kan tadi volume totalnya 500. Nah, ini kan. Ini kan coret 500-nya. Sama aja balik ke sini. Kayak gitu. Ya, jadi sama aja. Jadi bisa teman-teman pakai yang ini aja cepat-cepat. Gitu. Oke, lanjut lagi untuk soal 13 ya. Diketahui potensial reduksi standar. Oke, jadi ini nilai N0-nya ya dari persamaan reaksi ini. Ini ada kromium sama ion MnO4, ya kan, diketahui nilainya. Yang ditanya adalah potensial sel standar dari sel galvanik yang dibuat dengan menggabungkan kedua. Oke, kali ini sih kalau teman-teman jeli ya, ini gampang soalnya, tinggal dikurangin aja. Gitu ya. Jadi yang ditanya adalah nilai N0-nya. N0 selnya itu berapa? Oke. Jadi caranya yaitu N0 dari katoda, oke, dikurang N0 dari anoda. Atau N0 dari reduksi dikurang N0 dari anoda. Kok anoda sih? Oksidasi. Oke, oksidasi atau N0 yang paling besar nilainya dikurang N0 yang paling kecil nilainya. Oke, kalau untuk menentukan yang mana reduksi atau oksidasi, teman-teman ingat, kalau dia N0 reduksi itu nilainya lebih besar daripada N0 oksidasinya. Oke, ini plus, ini minus, jelas dong yang ini yang paling besar, ya kan? Berarti sama dengan 1,51 dikurang. Hati-hati ini minus ya, berarti buat dalam kurung 0,74. Oke, min ketemu dengan min, ini saya buat di bawah aja ya, untuk mudahkan angkanya. Berarti jadinya tambah ya. Oke, ini 5, ini 2, 1, 2. 2,25. Ini plus. Oke, jadi jawabnya adalah yang C. Jadi, bisa ya? Lama kan? Oke, next lagi, soal 14. Jadi, teman-teman, ingat rumusnya yang ini. Untuk cari potensial selnya. Besar kurang kecil, atau yang reduksi kurang oksidasi, begitu. Oke, next lagi. 14. Percobaan penentuan laju reaksi. Oke, ini kita ditanya berapa harga tetapan laju reaksinya. Berarti kita harus cari apa dulu? Pinter. Kita harus cari order reaksinya. Oke, cari order reaksinya berarti kita harus buat persamaan laju reaksi dulu ya. Berarti V sama dengan tetapannya K, ini yang dicari, nilai K-nya tanya.
Jadi di sini yang kita buat itu konsentrasi dari reaktan ya. Karena untuk yang Karena yang mempengaruhi itu adalah laju dari pereaksinya. Berarti dikali konsentrasi H2. Oke, ordernya kita buat misalnya ini X ya. Terus dikali konsentrasi NO, ini kita misalkan dia Y. Oke. Kita harus cari nilai X dan Y, ini yang namanya order. Oke, caranya, nih. Kita cari order terhadap H2 dulu deh. Yaitu, nih teman-teman lihat ya. Kalau untuk mencari order, kita harus lihat dua persamaan atau dua percobaan, yaitu yang nilainya sama. Oke, nilainya siapa yang sama? Nilai yang kita cari, konsentrasinya atau molnya sama. Sedangkan yang lainnya, konsentrasinya sama ya. Sedangkan yang teman yang lainnya itu dibuat beda. Oke, nih. Kalau kita mau cari order terhadap H2, berarti lihat H2-nya yang sama, yaitu nih. Berarti percobaan 2 sama 3 ya. Oke, percobaan, wait. H2, oh ya, bukan, sorry, saya salah. Kalau kita mau cari order terhadap H2, berarti kita harus lihat H2-nya itu yang beda, sedangkan temannya yang sama. Gitu, maksudnya gitu. Oke, jadi ini H2 ya, ini beda, ini yang sama. Berarti lihat percobaan 1 dan 2. Oke, kita bandingin, berarti V1 per V2, terus K-nya dikali, ini konsentrasi dari H2, per ini H2, ini percobaan 1, percobaan 2, NO, ini X, percobaan 1, terus ini percobaan yang kedua Y. Oke, masukin nilainya, ini hati-hati ya. Di sini kan laju reaksi berarti V ya, berarti langsung masukin nilainya. Tetapi kalau misalnya di sini itu yang diketahui bukan V-nya, bukan laju reaksi, tetapi T, nanti teman-teman balik lagi. Karena kan kalau hubungan V dengan T itu sama dengan gini. V sama dengan 1 per T. Kalau di sini diketahui adalah dalam satuannya itu atau dia waktu. Oke, itu ya. Oke, lanjut aja. Ini V1-nya berarti 32. V2-nya di sini adalah 64. Ini kayaknya belum ada nilainya, ini kita coret aja. Oke. Ini nilai H2-nya untuk percobaan pertama adalah 0,01. Untuk yang keduanya 0,02. Ini pangkat X. Maaf, oke. Lanjut lagi. Ini nilainya 0,02, 0,02. Ini pangkat Y. Ini sama ya, coret aja. Ini kita perkecil, sama-sama dibagi 32, berarti ini 1 per 2. Nah, ini juga sama-sama bagi 0,2 ya. Berarti 1 per 2. Pangkat X. Nah, berarti di sini X-nya sama dengan ordernya 1. Oke, jadi ordernya X itu sama dengan 1. Sekarang kita mau cari order terhadap si NO. Oke, jadi order NO berarti lihat yang NO-nya sama, NO-nya beda, sedangkan yang H2-nya itu sama. Oke, kita cek NO-nya sama, bukan, H2-nya yang sama. Nih, berarti percobaan 2 dan 3. Oke, ini percobaan 2 dan 3. Berarti kita buat perbandingan V2 sama V3-nya. Ini kayaknya nggak usah ditulis lagi. Ini karena nilainya sama, berarti kita langsung buat NO aja ya. Jadi ini NO pada percobaan kedua, ini berarti NO pada percobaan yang ketiga. V2-nya nilainya adalah 64, terus V3-nya nilainya adalah 256. Oke, NO-nya pada percobaan kedua nilainya adalah 0,02, sedangkan pada percobaan ketiga ini 0,04. Oke, ini pangkatnya pangkat Y. Ini disederhanain, berarti sama-sama 64. Berarti ini jadinya 1 per 4 ya. Oke. Ini 1 per 4. Ini coret nolnya. 2 per 4 berarti setengah. Setengah pangkat Y. Berarti Y-nya sama dengan 2. Karena kan setengah pangkat 2 itu berarti 1/4. Oke. Berarti kita ganti ke persamaan lajunya. Berarti persamaan lajunya ganti aja nilai X sama Y-nya. V sama dengan K dikali konsentrasi H2.
dikali konsentrasi NO, oke, yang X-nya itu adalah pangkat 1, NO-nya adalah pangkat 2. Ini dia. Karena yang dicari bukan persamaan laju, tetapi yang ditanya adalah tetapannya, berarti nilai K-nya. Oke, jadi untuk mencari nilai tetapan lajunya ini, untuk mencari nilai K-nya, kita harus ambil data salah satu dari percobaan ini. Oke, kita misalkan kita pakai angka percobaan 1 aja ya. Kita ambil percobaan yang pertama, kita ikutin ke sini, berarti kita masukin nilai K-nya, nilai V-nya itu adalah 32. Berarti 32 sama dengan nilai K Oke, terus masukin nilainya H2 itu, ini dia kita jadikan bilangan berpangkat aja ya, yaitu ini 1 kali 10 pangkat min 2. Oke, ini pangkat 1 dikali dengan NO-nya, ini 2 kali 10 pangkat min 2. Oke, ini ordernya adalah 2. Oke, ini 32, kita langsung aja ya, kita cari K-nya ke sini. Ini nanti dibagi 32. Oke, ini berarti 1 kali 10 pangkat min 2 dikali, ini dikuadratin berarti 4 dikali 10 pangkat min 4. Berarti ini sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6, 32. Oh, I'm so sorry, I am wrong. Ini kebalik, 32-nya yang dibagi ini. Oke, sorry. 32-nya yang di atas. Oke, jadi ini sama dengan 32 per 4 kali 10 pangkat min 6. Oke, 32 dibagi 4 kan 8 ya. Nah, ini di bawah jadi naik ke atas jadi 10 pangkat min 6. Kok min, jadi plus. Oke, berarti jawabnya adalah 8 kali 10 pangkat 6. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, bisa ya. Lanjut lagi untuk soal 15 nih. Elektrolisis. Pada elektrolisis larutan, ini udah diketahui rumus kimianya, yaitu perak nitrat dengan elektrodanya karbon. Oke, menggunakan muatan listriknya yaitu 0,05 Faraday. Yang ditanya adalah berapa banyak perak yang diendapkan pada katodanya. Berarti kita buat dulu reaksi elektrolisisnya. Nih, AgNO3 ini kita ionin dulu menjadi Ag plus ditambah NO3 min, ya kan? Karena yang ditanya adalah pada katode, berarti kita buat reaksi elektrolisisnya. Ingat ya, kalau katode berarti yang kita pakai itu adalah yang kationnya, berarti yang ini, yang plus. Berarti Ag plus ditambah, ingat kalau katode itu berarti terjadi reaksi reduksi, berarti reaksi yang menangkap elektron, ya kan? Berarti ini sama dengan jadinya Ag. Terus di sini, di soal diketahuinya itu adalah muatan listrik atau Faradaynya 0,05 Faraday. Teman-teman ingat nih konsep yang ini ya. 1 Faraday itu sama dengan 96.500 Coulomb atau ini sama dengan 1 mol elektron. Oke, jadi jika di sini diketahuinya adalah 0,05 Faraday, berarti ini berapa mol elektronnya? Oke, good, pintar. 0,05 mol elektron. Oke, berarti kita bisa masukin nih, di sini mol elektronnya adalah 0,05. Karena yang dicari bukan mol elektron, tetapi adalah yang ditanya adalah massa dari Ag-nya. Berarti kita cari massanya Ag, ya kan? Karena diketahui salah satunya. Ini koefisiennya sama, berarti jumlah molnya juga sama. Berarti molnya Ag itu adalah 0,05 mol. Oke, setelah kita dapat mol, berarti kita harus cari massanya. Berarti, nih, massa sama dengan mol dikali dengan AR. Oke, molnya 0,05, AR-nya di sini diketahui itu 108. Berarti ini kalau dikalikan nilainya adalah 5,4 gram. Oke, berarti jawabnya adalah yang B. Bisa ya? Oke, jadi teman-teman harus ingat konsep yang ini.
1 Faraday sama dengan 96.500 Coulomb atau sama dengan 1 mol elektron. Kayak gitu. Oke, bisa ya. Next lagi untuk soal yang 16. Di dalam tekanan dan suhu yang sama, massa 2 liter gas X. Oke, ini katanya sama dengan setengah massa 1 liter gas SO2. Yang ditanya itu adalah berapa MR-nya dari gas X ini, karena gas X ini nggak diketahui dia siapa, apakah CO2, apakah O2 atau NO, kayak gitu nggak diketahui. Oke, masalah teman-teman ingat nih yang rumus Avogadro, nih kan? Nih, mol per volume gas X itu sama dengan mol per volume dari gas SO2. Kayak gitu. Ini khusus untuk gas ya. Jadi bisa nih mol dari gas yang lama yang beda itu sama molnya, bukan mol per volumenya. Kayak gitu ya. Terus setelah itu ini kan yang diketahui adalah pada sudah tekanan yang sama volumenya gas X itu sama dengan 2 liter. Ya kan? Terus gasnya nih 2 liter gas X itu sama dengan nih setengah. Jadi setengah dari masanya ya. Massa dari nih si gas SO2. Oke, jadi kalau misalnya seperti ini kita pakai pemisalan aja ya supaya angkanya bagus, supaya teman-teman nggak mikirnya lama. Jadi kita misalkan masanya. Misalkan masanya SO2 itu kita buat 8. Ya kan? Kalau massa SO2-nya 8 berarti kita ganti aja ya yang ini ya. Berarti ini sama dengan setengah dikali 8, ya kan? Berarti masanya gas X ini itu sama dengan 4 gram. Oke, setelah dapat masanya itu 4 gram, berarti kita bisa cari mol, ya kan? Molnya siapa yang bisa kita cari? Yaitu molnya si SO2. Kenapa? Karena kita udah bisa cari MR-nya berapa. Gitu ya. Sedangkan X ini kan nggak diketahui senyawanya ya, berarti kita nggak bisa cari MR-nya. Itu yang harus kita cari. Oke, karena tadi ini kita misalkan masanya SO2 itu adalah 8 gram, berarti kita bisa cari molnya, ya kan? Molnya itu sama dengan massa per MR. Berarti 8 dibagi berapa? Bagi MR-nya. Di sini diketahui AR masing-masingnya, ya kan? Berarti ini dibagi dengan MR-nya 84, berarti ini sama dengan 1/8-nya, ya kan? 1/8 atau sama dengan 0,125 mol. Oke, setelah itu baru kita bisa masukin ke rumus ini. Ini molnya apakah sudah ada? Belum. Jadi kita buat N aja. N per. V-nya berapa? Nah, ini dia. 2 liter. Berarti per 2 cuma dengan molnya SO2 ada 0,125. 0,125. Volumenya tadi berapa? 1 liter. Oke. Dikali silang ya. Berarti N sama dengan 2 dikali 0,125 berarti 0,25. Ya kan? Berarti dapat nih molnya, ini molnya X ya. Molnya X itu adalah 0,25. Nah, yang ditanya kan bukan mol ya, tapi MR nih. Mol itu sama dengan massa per MR. Masanya tadi kan, masanya si X ini kita misalkan tadi kan 4 ya, karena kita misalkan tadi massa SO2-nya adalah 8, berarti 4 nih. Berarti molnya ini tadi 0,25, ya kan? Masanya 4 gram, berarti MR-nya berapa? Berarti MR sama dengan 4 dibagi 0,25. Berarti sama dengan 16. Jadi MR-nya si gas X ini adalah 16. Berarti jawabnya adalah yang A. Oke, bisa ya? Lanjut lagi untuk soal selanjutnya, yaitu soal nomor 17. Nih. Pernyataan yang benar apabila sepotong logam, sepotong logam itu kita sepotong logam timah dicelupkan dalam Pb2+.
Oke, pada suhu 25 derajat Celcius dan kemolarannya adalah 1 molar. Apa yang akan terjadi? Gitu. Jadi di sini, oke. Jadi kalau kita misalnya buat nih ya gambarnya ya. Ini adalah satu wadah. Di dalam ini ada larutan, yaitu ada ion Pb-nya. Terus yang akan kita celupin ke sini, ini adalah timah Sn. Oke, yang ditanya itu apa yang akan terjadi jika keadaannya seperti ini. Oke, gitu. Oke, jadi teman-teman hati-hati perlihat dulu soalnya. Oke. Ini ada Sn sama Pb. Berarti kita lihat dulu siapa yang nih. Kalau dalam deret volta ya. Kalau dalam deret volta Sn-nya itu lebih kiri dibandingkan Pb-nya. Pb-nya yang sebelah kanannya. Oke. Jadi ini kalau kita lihat, perhatiin ya, kalau dia semakin ke kiri, itu dia semakin mudah mengalami oksidasi. Semakin ke kanan, berarti dia semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Ya kan? Terus kalau dia berarti di sini Sn-nya itu oksidasi, Pb-nya ada mengalami reaksi reduksi. Oke. Tidak akan terjadi reaksi, ini nggak bakal mungkin, salah. Timah akan tereduksi. Mana timah? Sn tereduksi. Oke. Terbentuk endapan Pb. Endapan Pb. Oke, kalau Pb berarti dia mengalami reaksi. Di sini ditanya Pak, pernyataan yang benar ya. Dicelupkan, apa yang akan terjadi katanya? Ini nanti yang akan mengalami endapan itu, bukan ya. Berarti ini jawabnya yang D ya, yaitu Pb-nya itu akan mengalami, Pb akan teroksidasi, karena kan dia sendiri mengalami reaksi reduksi. Kayak gitu. Oke, berarti ini jawabnya adalah yang D. Jadi teman-teman, lihat nih, yang dalam deret volta. Kayak gitu. Oke, next lagi untuk soal 18. Nih. Diketahui nomor atomnya ini ada. Oke, yang ditanya adalah yang bersifat polar itu yang mana? Oke, mana yang polar di antara senyawa yang ada di sini? Oke, kita cek. Kita buat konfigurasi dulu. N ini 7. Kita buat yang kulit aja ya. Ini 25. Terus Cl ini 17. Berarti ini 287. Terus siapa lagi nih? Siapa lagi? Xe. Xe dia 58. 58 Xe itu elektron valensinya 8 ya. Karena kan dia golongan 8. Oke. Yang ditanya di sini yang mana yang polar? Jadi kalau misalnya kita mau tahu dia polar atau enggak, itu kita harus buat Lewisnya dulu. Oke, nih. Ini kan yang menjadi atom pusatnya adalah N. N itu dia punya elektronnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia mengikat 3 Cl. Cl dia elektron valensinya 7. Di sini Cl, di sini ada Cl, di sini ada Cl. Nanti kita lengkapin aja. Dia kan ada 7 ya. Nih. Berarti Cl-nya dia udah oktet. Nih. Teman-teman perhatikan untuk menentukan dia polar atau enggak, ada beberapa syarat supaya lebih cepat. Yang kita perhatikan itu adalah atom pusatnya, oke? Dan lihat perbedaan keelektronegatifnya. Kalau dia asimetris itu maksudnya tidak tertarik ke satu atom ya, ke salah satu unsur elektronnya. Itu kalau asimetris. Tetapi kalau dia simetris, itu dia tertariknya ke salah satu unsur. Kayak gitu. Jadi untuk menentukan dia ke elektronegatifnya, lihat elektron valensinya. Ini 7, ini 5. 7 dan 5 berarti yang lebih elektronegatifan itu berarti yang Cl-nya. Berarti elektron yang kepake ini, yang dipakai bersama ini kan kovalen ya. Ini ketariknya nanti ke Cl. Ini juga ketariknya ke Cl. Ini juga ketariknya ke Cl, ya kan? Ini berarti kalau kita lihat berarti ketarik ke salah satu unsur dong. Berarti dia kalau misalnya dia ini berarti dia simetris, ya kan? Tetapi perhatikan
ada nggak elektron bebas pada atom pusat? Di sini kan yang atom pusatnya adalah N. Nah, ini ada sepasang elektron yang tidak terikat, jadi ada PeB-nya. Jadi, jika ada pasangan elektron bebas pada atom pusat, itu udah jelas dia adalah polar. Oke, walaupun bentuknya itu adalah simetris. Saya, berarti ini jawabnya adalah yang ini 1, 2, 4 ya. Oke. Jadi yang satu benar ya. Oke. Jadi ini kita bisa eliminasi yang C sama D ini salah. Oke. Terus kita cek yang 2. Yang 2 ya. XE sama 4. XE itu dia ada 8, 1, 2, 3, 4. Ini berikatan dengan Cl, ini ada Cl, ini ada Cl, ini ada Cl. Berarti ini masih 4 ya. Oke, ini buat 8. Oke, ini anggap semuanya udah 8 ya. Berarti ini Se-nya masih 4, di sini ada 2, di sini ada 2. Oke. Ini dia ketariknya ke Cl ya, karena Xe itu dia kan atom gas mulia ya. Jadi elektronegatifnya itu 0 gitu. Jadi ketariknya ke Cl, berarti kalau kita lihat ketariknya, ini berarti bentuknya adalah simetris. Tetapi lihat, ini adalah pasangan elektron bebas. Oke, berarti ini adalah polar. Berarti 1, 3 jelas salah lagi dong, karena 2-nya benar. Ya kan? Berarti ini benar. Kita cek, belum dong. Kita nggak tahu karena ini semuanya benar. Ini 2-nya benar. Berarti kita cek yang 4 aja langsung ya. Oke. Jadi, kalau 4 benar, berarti jawabnya E. Tapi kalau 4 salah, berarti jawabnya A. Oke. Si itu 14. Berarti kita buat konfigurasinya 284. Ya kan? Berarti Si-nya yang di tengah-tengah, yang menjadi atom pusatnya ya. Nah, di sini ada Cl. Kayak gini ya. Oke, kayak gini. Jadi kalau kayak gini lihat nih, apakah dia polar atau enggak? Perhatiin. Ini antara Cl sama Si yang polar adalah Cl. Ini ketarik ke Cl, ini ketarik ke Cl, ini ketarik ke Cl, ini juga ketarik ke Cl. Berarti ini adalah simetris, ya kan? Coba cek, ada nggak elektron bebas pada atom pusat? Nggak ada. Karena dia tidak ada elektron bebasnya pada atom pusat, berarti ini adalah non-polar. Oke? Karena yang ditanya adalah polar, berarti yang optionnya 4 itu salah. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke? Bisa ya? Next lagi. Untuk soal yang 19, ini teman-teman lihat nih, bila tekanannya diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan yang mana? Oke, ini teman-teman ingat clue-nya, kalau tekanan diperbesar, dia itu akan bergeser ke arah jumlah koefisiennya yang kecil. Perhatikan ini syaratnya harus wujudnya gas, kalau enggak dia aqua. Ini karena semuanya gas, berarti kita harus pakai. Dan satu lagi, perhatikan reaksinya itu udah setara atau enggak. Gitu ya. Kita cek, berarti kita akan bergeser ke arah koefisiennya paling kecil. Karena yang diminta, maka reaksi yang akan bergeser ke kanan. Yang diminta semuanya nanti gesernya ke kanan ya. Berarti kita cek yang koefisiennya itu yang sebelah kanan itu paling kecil. Kita hitung dulu. Ini yang nomor 1, di sini jumlah koefisien di sebelah kirinya ada 2, ini ada 2. Berarti ini sama ya, ini nggak bakalan bergerak. Berarti yang satu salah. Yang di kiri ini 2, ini total 4, ini 4, ini 1, di kanan 5. Berarti ini juga salah. Karena kan kita minta yang sebelah kanannya itu dia lebih kecil. Terus yang ini, yang 3, ini 1, ini 2. Ini juga salah. Kalau 4, ini total di sini ada 4, ini ada 2. Berarti ini jawabnya yang D. Kayak gitu. Bisa ya. Jadi ingat konsepnya untuk kesetimbangan. Jika volume diperbesar, berarti ini, jika tekanan diperbesar, berarti volumenya diperkecil, ya kan? Karena kan dia berbanding terbalik. Dan itu dia akan bergeser ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Kayak gitu. Next lagi untuk soal yang terakhir, soal 20.
Oh iya, ini lebih lama ya. Oke, nggak masalah. Sebanyak 100 mili larutan, maaf ada suara berisik. Oke, maaf tetangga. Nih, jadi sebanyak 100 mili larutan natrium sulfat 0,08 molar itu ditambahkan ke dalam 100 mili larutan barium nitrat 0,1 molar. Oke. Jika KSP-nya diketahui, KSP dari BAS4 ya, itu 1 kali 10 pangkat min 10, maka pernyataan yang benar itu yang mana? Oke. Sekarang kita buat dulu nih persamaan reaksinya. Jadi kita buat dulu reaksinya, yaitu Na2SO4 ditambah dengan BaNO3 2 kali. Oke, ini menjadi apa? Kita ionin aja dulu, ya kan? Ini jadinya Na+, ini SO4 2 min. Ini Ba2+, ini NO3 2 min. Plus ketemu dengan min. Oke. Y 2 min ya. Ini NO3 ditambah BaSO4. Oke. Setelah itu kita cek reaksinya udah setara atau belum. Di sini Na-nya ada 2, berarti ini harus dikali 2. Oke, ini udah sama. Nah, setelah itu baru kita cari molnya. Karena ini diketahui adalah volume sama kemolaran, berarti kita bisa cari mol ya. Kita kalikan aja langsung. Nanti satuannya adalah kita buat milimol aja. Oke, jadi rumusnya kan ini. Mol sama dengan volume dikali kemolaran. Berarti 100 dikali 0,08, coret aja nolnya 2, ya kan? Berarti jadinya 8. Jadi di sini 8 milimol. Ini mol mula-mula. Mol yang bereaksi. Terus kalau ini dia 100 mili 0,1. Berarti coret nolnya 1, jadi 10. Ini 10 milimol. Oke, kita cari reaksi pembatas. Berarti ingat ya, hasil caranya mol dibagi dengan koefisiennya. Hasil bagi paling kecil itu yang menjadi reaksi pembatas. 8 dibagi 1, ini 8 hasil baginya. 10 bagi 1, ini 10. Berarti ini reaksi pembatas ya. Jadi Na2SO4 ini sebagai reaksi pembatas. Oke, baru kita cek. Ini berarti karena dia reaksi pembatas berarti habis ya. No, ini berarti berapa? Nah, karena dia koefisiennya sama, berarti di sini yang bereaksinya juga 8 milimol. Berarti ini sisanya 2 milimol. Oke, kita cek dulu nih optionnya. Larutan natrium sulfat sebagai pereaksi. Benar ya, karena di sini sebagai reaktan. Berarti yang nomor 1 benar. Berarti nanti untuk option yang C sama D ini udah jelas salah. Oke. Sekarang kita cek untuk soal yang 2 dulu, nomor yang 2, pilihan yang 2 ya. Konsentrasi Ba2+ sisa di dalam larutan. Nih, berarti Ba-nya di sini kan ada ion Ba nih. Nah, berarti ini ada sisa. Berarti benar nggak dia konsentrasinya? Kita cek. Untuk mencari konsentrasi kan berarti molar sama dengan mol per volume. Berarti molnya yaitu 2 milimol. Volumenya berapa? Oke, kita pakai volume campuran ya. Oke, berarti 200 ml. Berarti dua-dua yang coret 1 per 100 0,01 molar. Ini kan mm-nya coret, jadi mol per liter. Atau ini 1 kali 10 pangkat min 2. Oh, ternyata benar. Udah, jadi jawabnya benar. Ya kan? Berarti option 1, 3 juga salah. Nah, salah nih 3-tiganya. Berarti sekarang jawaban kita antara A sama E. Oke, kita cek yang mana? Kita cek yang, kalau kita cek yang ketiga, oke, bisa juga. Oke, tapi kita cek yang keempat aja ya. Supaya kenapa? Kalau 4 salah, berarti 1, 2, 3 yang benar. Gitu. Tapi kalau 4 benar, berarti jawabnya adalah yang E. Gitu. Oke, kita cek apa dia terbentuk endapan atau enggak. Nih, teman-teman ingat. Nih, jadi kita harus cari yang namanya QSP. Oke, jadi kalau QSP itu lebih besar daripada KSP, berarti dia akan terbentuk endapan. Kayak gitu ya. Jadi KSP-nya kan udah diketahui nih. Ini nilai KSP-nya. Berarti nanti kita akan cari perbandingannya. Apakah lebih besar nilai QSP dengan KSP-nya. Nilai QSP itu caranya sama ya untuk cari KSP ya.
Oke, berarti kita cari dulu nih berapa mol dari BaSO4 yang terbentuk. Awalnya kan dia nggak ada ya, karena dia produk. Berarti ini karena molnya juga sama nih dengan proses pembatas, berarti ini dia 8 milimol. Oke, ini kita cari konsentrasinya dulu. Berarti molarnya sama dengan 8 milimol dibagi dengan, ingat ya tadi pakai volume total. Berarti 200 ml. MM-nya coret, 8 bagi 2 kan 4. 4, ini nolnya naik ke atas, berarti min. 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, ini nilai kemolarannya atau S-nya, atau solubility-nya. Oke, kalau untuk cari QSP kan gini ya. BaSO4 itu kita ionin dulu nih. Jadi Ba2 plus ditambah SO4 2 min. Ya kan? Berarti ini nilainya, ini kan 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Ini kan koefisiennya sama. Berarti juga sama. 4 kali 10 pangkat min 2. Ini juga 4 kali 10 pangkat min 2. Ya kan? Untuk cari QSP-nya, berarti ingat nih rumusnya. Kan sebenarnya rumusnya nggak ada. Kita cuma buat rumus itu berdasarkan ionnya aja. Itu konsentrasi ion Ba2+, dikali dengan konsentrasi ion SO4 2 min. Oke, masukin nilainya, yaitu ini 4 kali 10 pangkat min 2 dikali 4 kali 10 pangkat min 2. Ya kan? 4 kali 4 berarti 16, ini kalau dikali jadi tambah 10 pangkat min 4. Oke, ini nilai QSP-nya. Kita bandingin, ini 16 kali 10 pangkat min 4, nilai KSP-nya 1 dikali 10 pangkat min 10. Hati-hati ya, ini min. Berarti ini yang lebih besar dong, ya kan? Ini nilainya QSP, ini nilainya KSP. Berarti nilai QSP lebih besar daripada KSP. Berarti terjadi endapan. Berarti yang 4 benar. Kalau 4 benar, berarti jawabnya adalah yang E. Ya kan? Pasti yang 3-nya juga benar. Kalau nomor 3 untuk membuktikannya, ini ya. Ini kan KSP-nya udah diketahui nih. BaSO4 1 kali 10 pangkat min 10. Yang ditanyakan kelarutan. Ini kan tadi S ya. Ini S, ini S. Berarti untuk KSP itu sama dengan X kuadrat, ya kan? Untuk cari S-nya, berarti akar dari KSP. KSP-nya yaitu 1 kali 10 pangkat min 10. Akarnya ini kan berarti 1 kali 10 pangkat min 5. Ya kan? Benar. Oke, berarti udah bisa ya kita mau jawabnya ya. Oke, wow, waktunya main banyak. Tapi nggak apa-apa ya, supaya teman-teman bisa langsung jawab semuanya. Jangan bosan kayak gitu. Oke, jadi demikian dulu untuk soal yang ini. Nanti kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Oke, jangan lupa ya, please subscribe dan share. Terima kasih.